Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-30 adalah teladan dalam mengasihi. Saya ingin mengingatkan setiap orang tua, kenapa saya selalu memberikan salam permulaan baru adalah untuk mengingatkan setiap orang tua di sekolah tunas bangsa bahwa setiap kita sebagai orang tua terus terlibat semakin aktif dan aktif untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka mempunyai karakter Kristus yang lebih nyata lagi. Dan ketika mereka terbangun hidupnya dengan karakter Kristus, mereka mengalami perubahan lepas perubahan. Perubahan-perubahan inilah akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Jadi saya mengingatkan pada setiap kita, ingat atau lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Pastikan kita mengetahui sesuai nasihat Yesaya 43 ayat 19. Kenapa mesti orang tua? Di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa atau tangguh atau mighty di bumi. Teladan dalam mengasihi bahwa setiap anak membutuhkan teladan kasih dari orang tua, khususnya ibu. Saya katakan mengapa ibu? Karena Allah itu memberikan sifat yang lebih altruisme atau sifat memperhatikan lingkungan atau sekitar lingkungan atau orang lain, yang adalah bagian fungsi ibu, merawat dan mengasuh anak-anak mereka. Merawat dan mengasuh adalah gambaran sifat ilahi Allah untuk mengekspresikan kasih yang telah diberikan Allah kepada wanita atau di dalam diri seorang ibu. Bukan berarti bahwa ayah tidak mempunyai, tetapi ibu lebih mempunyai, ibu lebih berfungsi dalam proses ini daripada sang ayah. Dalam proses ini, ibu sedang memberikan teladan bagaimana Allah mengasihi Allah sesama, sekaligus gambaran Allah yang adalah kasih. Tepat seperti Yesus yang berkorban di kayu salib karena dosa-dosa kita melalui karya keselamatan. Contoh teladan dalam mengasihi yang ibu bisa lakukan di dalam rumah tangga atau rumah. Melibatkan anak dalam merawat keluarga lain. Misalnya ketika keluarga sedang sakit. Melibatkan anak dalam menolong dan menghibur keluarga atau sesama atau teman atau tetangga bahkan. Kemudian melibatkan anak dalam merawat binatang peliharaan seperti kucing, anjing, dan sebagainya. Bisa juga kita melibatkan anak merawat tanaman, melibatkan dalam menghemat energi, air atau listrik. Bisa melibatkan kita mengolah sampah, misalnya membuat perbedaan apakah itu sampah plastik, organik, atau sampah yang lainnya. Yang paling penting adalah seorang anak harus melihat teladan ayah atau ibunya mengasihi, khususnya ibunya. Saya punya sebuah kesaksian. Saya melihat kesaksian ini, saya ingin menceritakan kesaksian ini supaya kita bisa melihat bagaimana ketika kita memberikan teladan kita tidak sia-sia. Kami punya perjalanan ke Singapura pada 2011. Kami sekeluarga diberi kesempatan Tuhan jalan-jalan di sana. Dan waktu itu kami sedang berjalan di sebuah area perbelanjaan. Bukan membeli, tapi kami ingin melihat-lihat aja. Mengingat harga di Singapura cukup mahal. Nah, sebelum kami pergi, saya masih ingat Elizabeth itu, anak saya masih 9 tahun, menerima angpau atau hadiah dari paman saya. Saya masih ingat 50 Singapura dolar. Nah, ketika kami sedang berjalan-jalan, tentunya saya ingatkan jalan-jalan, lihat-lihat, Elizabeth memaksa memasuki sebuah toko pakaian. Saya mengatakan pada Elizabeth, Lisbeth, di sini harganya mahal. Kita lihat-lihat saja, nggak perlu beli. Kemudian dia berkata, Bi, saya bukan mau beli pakaiannya, tapi saya kasihan pada penjaga. Itu, saya lihat, penjaga itu, ternyata ada seorang wanita sedang hamil.
kelihatannya mungkin sudah hamil tua. Dia berkata, saya kasihan, tokonya sepi, nggak ada yang beli. Saya ingin membeli supaya orang itu dapat untung. Pintar juga Elizabeth berkata begitu. Kemudian saya berkata kepada dia, saya diskusi dengan Eliana, kalau kau ingin membeli barang supaya penjaga toko itu dapat uang, rasanya ya oke, tapi dia nggak dapat untung langsung. Yang untung kan pemiliknya, baru dibagi mungkin kepada karyawannya. Kami usulkan, kalau kamu ingin memberi, ya beri aja langsung kepada penjaga toko. Dia setuju, kemudian kami sama-sama masuk ke toko itu. Kami bertemu langsung dengan penjaga itu. Dia cukup kaget dideketin, karena kami tidak sedang beli, tidak lihat barang-barang, langsung kepada dia. Saya berkata, anak saya melihat kamu, dia merasa digerakkan untuk memberi engkau uang. Dia sangat kaget. Nggak kenal sebabnya. Nah, tapi di tengah-tengah kekagetan itu, Elizabeth melihat dia dan dia berkata, saya ingin memberikan uang kepada kamu. Lalu kami berikan kepada orang itu, cukup syok dan kami pergi. Saya percaya ketika kami melakukan proses ini proses Elizabeth telah belajar sesuatu yang penting dalam kehidupannya, yaitu mengasihi orang. Bukan membeli saja dia dapat, tapi mengasihi uangnya. $50 bukan uang yang kecil yang dia dapatkan dari kakeknya untuk orang itu. Kenapa Elizabeth bisa melakukan proses itu? Karena dia melihat Eliana, melihat kami melakukan proses bagaimana kami belajar memberi. Pastikan terjadi teladan dalam mengasihi di setiap keluarga kita. Khususnya mama, khususnya ibu. Tuhan Yesus memberkati.